apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah akan ada harmoni cinta untukmu sebentar lagi. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu dong channel YouTube aku ya, agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video, dan ketika aku menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi. Dan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat di sini ya, karena kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja. Dan kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 0813-6449-8128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan. Dan gak perlu ditanya berapa pertanyaan, karena saya tidak mematoknya ya. Kita tidak mematok berapa pertanyaan ya. Jadi silahkan konsultasi. Kalau kalian sudah menghubunginya, di sana sudah ada keterangannya dan ada pesan otomatis. Jadi sat seperti itu ya, nggak pakai lama. Oke. Kalau kalian ingin energi pasangan kalian ditarik kembali, gimana caranya biar dia itu bisa kembali sama kalian, lebih mencintai, lebih sayang, lebih perhatian lagi sama kalian, kita tarik energinya bisa ya. Tapi kalau kalian yang melakukan medianya, tidak ada penambahan biaya. Kalau saya yang melakukannya, tentunya pakai mahar sayang ya. Dan atau kalian ingin gimana caranya menjual rumah agar lebih cepat laku, boleh kita bantu. Gimana caranya menghilangkan energi negatif yang ada di rumah, seperti kadang kita suka sakit-sakitan atau sering berantem di sana ya, bisa kita netralisirkan seperti itu. Terus atau gimana caranya mandi buka aura ya, atau menarik rezeki, atau gimana caranya agar dagangan kita itu laris, seperti itu bisa ya. Banyak lagi yang bisa dipertanyakan sayang saat private reading. Oke. Dari mana kalian tahu readingan ini untuk kalian apa bukan? Dari energi yang akan saya bacakan nanti. Dan di akhir video akan ada zodiak, sio, angka, alfabet seperti itu ya. Dan juga weton seperti itu ya. Makanya jangan di skip sayang ya. Oke? Karena di sini biar tahu kalian energi kalian ketarik di sini apa enggak ya. Kadang ada yang 100% resonate, ada yang 50% resonate, ada yang sama sekali enggak resonate ya. Oke, kita mulai dulu ya. Kita lihat dulu energi kamu dengan seseorang ini ya. Kalau dia orang baru, ya kelihatan juga orang baru ya. Kalau dia orang lama juga nanti bakal kelihatan orang lama. Makanya jangan di skip biar tahu readingan ini untuk kalian apa bukan. Oke? Kita lihat dulu situasi percintaan kamu saat ini dengan seseorang yang kamu pikirkan ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Ups. Sorry, kartunya jatuh. Oke, yang saya lihat di sini ada pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kalian itu seperti di kantor atau di perpustakaan yang banyak buku. Kalau yang saya lihat ya, ada buku, ada kursi, ada meja. Seperti itu, kayak di dalam gedung atau ruangan seperti itu ya. Karena banyak buku ya. Coba dibayangin pertemuan pertamanya seperti apa, sesuaikan dengan situasi kalian ya. Ini baru satu ya, kita menarik banyak energi. Jadi satu saja kartunya yang cocok. Nanti kalau resonate sama kalian, berarti readingan ini untuk kalian, seperti itu ya. Tidak semuanya harus sama kalian, enggak ya, karena di sini kita menarik banyak energi. Oke, jadi bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat. Kita lihat lagi seperti apa situasi percintaan kamu saat ini dengan seseorang yang kamu pikirkan. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Ada kesedihan di sini. Kenapa? Why? Saya ngeliat kamu sedang sedih. Ada apa? Sedih kenapa sayang? Sini private reading sama saya. Oke. Ya, bisa jadi kalau saat ini dia yang lagi sedih atau kamu yang lagi sedih ya. Tapi temanya di sini saya ngelihatnya akan ada harmoni cinta yang akan datang kepadamu sebentar lagi. Intinya kayak kebahagiaan seperti itu ya, harmoni cinta, kebahagiaan dalam hal percintaan.
ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Ada momen mengharukan di sini di antara kalian ya. Momen mengharukan ya. Oke. Sabar ya Lulu sayang, maminya reading dulu. Cuek banget ya. Seperti apa situasi percintaan kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan saat ini? Seperti apa situasi percintaan kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan saat ini? Ada kekecewaan di sini ya. Bisa jadi saat ini kamu sedang kecewa sama dia, atau dia yang sedang kecewa sama kamu ya. Karena ada kekecewaan yang saya lihat ya, situasi percintaan kamu ya dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Di sini ada satu lagi kartu, ada tentang pertunangan. Bisa jadi kamu sudah tunangan sama dia, atau kamu yang sudah tunangan dengan orang lain ya. Energi lain yang saya tangkap di sini bisa jadi karena bisa vice versa ya. Bisa jadi dia yang sudah tunangan sama yang lain, atau dia sudah punya komit dengan yang lain, seperti itu ya, komitmen dengan yang lain, atau keterbalikannya kamu seperti itu, karena ada tentang pertunangan atau komitmen di sini yang saya lihat ya. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Ada kebahagiaan ya. Bisa jadi sebagian dari kalian saat ini sedang bahagia-bahagia ya, atau sudah mendapatkan harmoni cinta saat ini ya. Ada kebahagiaan, ada juga tentang pernikahan kalau yang saya lihat ya, karena di sini baju berpasangan seperti menikah seperti itu ya. Ada kebahagiaan. Bisa jadi sebagian dari kalian yang menonton ini sudah sedang bahagia saat ini, atau harmoni cinta tersebut sudah datang sama kalian seperti itu ya. Seperti apa? Baik banget Lulu, aku nggak digangguin kartu-kartu, aku duduk dia di sana di bed cover aku. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Ada pengorbanan di sini ya. Bisa jadi kamu sudah banyak berkorban sama seseorang ini, atau dia yang sudah banyak berkorban sama kamu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, kalau kalian bersatu, bisa jadi dia harus mengorbankan sesuatu, atau kamu yang harus mengorbankan sesuatu. Paham ya? Mengorbankan bukan berarti cut orang, bukan ya. Maksudnya kayak harus rela meninggalkan ini demi kamu, bisa jadi ya. Atau misalnya harus rela meninggalkan agamanya demi kamu, seperti itu bisa jadi. Atau harus rela meninggalkan orang tuanya, bisa jadi, atau harus rela meninggalkan pekerjaannya, bisa jadi seperti itu ya. Karena di sini ada tentang pengorbanan yang saya lihat ya. Selain daripada mungkin dia yang banyak berkorban sama kamu, atau kamu yang banyak berkorban sama dia, bisa jadi seperti yang barusan saya bilang ya. Oke, kita lihat lagi ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Kalau kalian ingin buat kayak judul, silahkan komen ya di kolom komentar ya, buat judul atau tema seperti itu ya. Karena kadang saya kehabisan tema, saya harus harus mikir apa, harus cari tahu apa, kayak gitu, dalam banget. Oke, kita lihat lagi. Oh, bagi kalian yang di sini ada KDRT yang saya lihat ya. Kadang kan bukan hanya orang yang sudah berumah tangga saja yang ada KDRT ya. Dalam hubungan, maksud saya kekerasan dalam hubungan ada di sini yang saya lihat ya. Bisa jadi kalau berantem itu main fisik seperti itu. Sorry. Jangan diulangin sekali saja kayak gitu, itu akan satu kali baru dua kali baru tiga kali, nggak ada satu kali jadi
1001 itu misalnya dari 10 dari 10 ke 5 kayak gitu. 1001 ya. Itu terjadi, itu biasa karena terbiasa. Itu terjadi karena terbiasa kayak gitu ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Kalau ada kekerasan dalam hubungan, intinya seperti itu ya. Mungkin main fisik, pukul-pukulan seperti itu. Tidak semuanya, di sini banyak energi yang saya tarik. Paham ya? Seperti apa situasi percintaan kamu dengan yang kamu pikirkan? Ada perpisahan pertama ya. Bisa jadi kamu dengan seseorang ini sudah pernah berpisah ya. Lalu kalau yang saya lihat ke depan bakal bertemu, bakal ada harmoni cinta di antara kalian. Energi lain yang saya tangkap di sini, perpisahan pertama ini bisa jadi kamu sudah duda atau janda ya yang menontonnya, atau dia yang sudah duda atau janda. Maksudnya sudah pernah berpisah seperti itu dengan pasangannya. Seperti itu yang energi lain yang saya tangkap di sini ya sayangnya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Ada kecocokan di antara kalian, banyak kecocokan ya. Kalau yang saya lihat ya, dalam hal apapun itu banyak sekali kecocokan di antara kalian. Seperti apa situasi percintaan, misalnya selera ya, tentang makan ya, apapun itu ya, atau sifat karakter, banyak kecocokan kalian. Seperti itu yang saya lihat ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Ada perceraian juga ya, bisa jadi kamu sudah bercerai dengan seseorang ini atau berpisah ya. Bercerai itu kan sama juga dengan berpisah ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi kamu sudah bercerai dengan pasangan kamu ya, atau kamu sudah dia sudah bercerai dengan pasangannya, seperti itu ya, karena ada perceraian yang saya lihat di sini. Sama dengan yang tadi ya, perpisahan pertama itu bisa jadi kamu yang menonton janda atau duda seperti itu, atau dia yang janda atau duda seperti itu. Energi lain yang saya tangkap ya itu tadi, bisa jadi kamu sudah berpisah dengan dia, atau kamu sudah berpisah dengan pasangan kamu, atau dia yang maksudnya pacar seperti itu ya. Kalau memang bukan suami istri, bisa jadi dia yang sudah berpisah dengan pasangan, pacar atau suami atau istri seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Iya, di sini ada momen lucu ya. Ada momen lucu yang nggak bisa kalian lupakan, atau memori indah yang membuat, yang lucu gitu, yang lucu banget sampai kalian tertawa bersama. Kalau yang saya lihat ya, energi lain yang saya tangkap di sini, bisa jadi kamu orangnya humoris ya, pelawak, atau dia yang seperti itu, suka menghidupkan suasana seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu? Sorry, aku jadi keingat ada momen lucu di hidupku juga. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Ups. Ada perselingkuhan ya. Bisa jadi kamu selingkuh, atau dia yang selingkuh ya, yang pernah selingkuh. Kamu atau dia yang pernah selingkuh. Karena ada perselingkuhan di antara kalian yang saya lihat ya. Situasi percintaan kalian pernah seperti itu ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Nah, perpisahan lagi berapa kali? Perceraian ya, perpisahan pertama, ada perpisahan. Kebanyakan dari kalian yang saya lihat itu mengalami perpisahan atau break seperti itu yang saya lihat ya. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini?
Bisa jadi kalian akan merasakan harmoni cinta lagi ya, karena kebanyakan dari kalian yang saya lihat itu break atau stagnan hubungannya seperti itu ya, kegantung gak jelas ya. Seperti apa situasi percintaan kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan saat ini? Oke. Oh, ada perbedaan agama juga di antara kalian ya. Tidak semua ya, paham ya, tidak semua. Ada perbedaan agama di antara kalian. Di sini juga ada momen tak terlupakan di antara kalian, sama seperti tadi momen lucu, ya, ada momen tak terlupakan. Ada kenangan, ada memori indah di antara kalian. Itu yang saya lihat. Seperti apa situasi percintaan kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan, yang akan ada harmoni denganmu sebentar lagi ya. Oke. Ada penyesalan di sini. Bisa jadi saat ini dia sangat menyesal atas apa yang sudah terjadi dalam hubungan kalian, atau kamu yang saat ini merasakan penyesalan ya, seperti itu. Di sini juga ada pernikahan pertama ya, sama seperti perpisahan pertama tadi, ada pernikahan pertama juga di sini. Bisa jadi kamu pernah menikah dengan dia atau pernah menikah dengan orang lain, atau keterbalikannya ya, karena bisa vice versa, atau dia yang pernah menikah dengan orang lain, seperti itu ya. Oke. Kita pindahin dulu. Kita lihat, kita jelajahi perasaan dia saat ini kepadamu ya. 5 kartu aja kalau dari sini. Nanti kita cari dari kartu tarotnya. Seperti apa perasaan seseorang yang kamu pikirkan, perasaan sesungguhnya seseorang yang kamu pikirkan, dan yang akan ada harmoni cinta di antara kalian sebentar lagi. Oke. Rasa ingin dicintai ya, seperti itu. Dia itu ingin dicintai sama kamu ya, rasa ingin dicintai, ingin banget dia dicintai oleh kamu. Bisa jadi pingin banget dicintai lagi, bisa ya. Barangkali kamu udah gak cinta lagi sama dia, seperti itu. Seperti apa perasaan sesungguhnya seseorang yang kamu pikirkan, yang akan ada harmoni cinta di antara kalian sebentar lagi. Oke. Ada cinta segitiga di sini ya, yang saya lihat ya. Di antara kalian ada cinta segitiga. Bisa jadi dia memiliki orang lain atau kamu yang memiliki orang lain ya, seperti itu. Karena ada cinta segitiga, ada ada skandal di sini ya. Ada cinta terlarang di sini kalau yang saya lihat. Seperti apa perasaan yang sesungguhnya seseorang yang kamu pikirkan, yang akan ada harmoni cinta di antara kalian sebentar lagi. Oke. Rasa ingin melindungi ya, dia itu sebenarnya masih ingin melindungi kamu, masih ingin menggenggam kamu, masih ingin memberi keamanan untuk kamu ya, melindungi, karena dia ingin melindungi kamu, dia ingin jadi orang yang bisa kamu andalkan. Itu yang saya lihat ya, dia ingin jadi orang yang bisa kamu andalkan, paham ya. Seperti apa perasaan yang sesungguhnya seseorang yang kamu pikirkan, yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi. Oke. Rasa ingin dihargai ya, dia itu sebenarnya pingin banget dicintai oleh kamu, pingin banget dihargai oleh kamu. Bisa jadi pingin dihargai atas perjuangan dia sama kamu, atau pengorbanan dia sama kamu, seperti itu ya kalau yang saya lihat ya.
seperti apa perasaan yang sesungguhnya seseorang yang kamu pikirkan yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu, oke? Berat ya. Oke. Oh, ada rasa malu di sini, ya. Bisa jadi dia itu malu mengungkapkan perasaannya, malu sama kamu, ya, malu atas sikap dia, malu atas perbuatan dia, malu bahwasanya dia sudah pernah berbuat salah sama kamu, bisa jadi ya, karena ada rasa malu di sini. Atau malu mengungkapkan perasaannya kalau dia masih cinta sama kamu, bisa jadi ya, seperti itu, karena ini perasaan dia yang kita jelajahin, seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa kamu di matanya, ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Seperti apa kamu di mata seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Oh, Two of Cup. Kalau yang saya lihat kamu juga punya perasaan yang sama dia ya, pure karena cinta ini. Kamu cinta dia, dia cinta kamu, ya. Hompimpa alayom gambreng. Ya, jadi sebenarnya kalian memiliki perasaan yang sama. Bukan dia doang yang cinta, kamu juga ya. Seperti apa? Oke. Sorry jatuh. Jadi tindak kamu di mata dia itu, oke, saya klarifikasi dulu. So, seperti apa kamu di mata dia, seseorang yang kamu pikirkan, klarifikasi itu. So, oh, ada ketidakpuasan di dalam hubungan. Jadi gini, dia ngerasa stuck sama kamu itu karena kamu ngerasa tidak puas dalam hubungan. Menurut dia seperti itu kamu di matanya saat ini ya. Ibaratnya kamu ngerasa tidak cukup dicintai atau tidak cukup tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dengan apa yang dia berikan, seperti itu. Menurut dia seperti itu kamu saat ini ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini karena Two of Cup ya, standar dia itu cukup tinggi untuk mencari pasangan. Satu, kedua, kamu di mata dia itu sebenarnya sesuai kriteria dia, ya, sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kriteria yang dia inginkan sebagai pasangan, seperti itu ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang kamu pikirkan saat ini dengan orang yang akan ada harmoni cinta denganmu dalam waktu dekat. Oke. Oh, konflik batin ya. Jadi dia ngerasa sama kamu itu selalu berkonflik, dan dia ngerasa kamu juga selalu merasa konflik batin dengan hubungan. Terus dia mikir kamu selalu negative thinking gitu sama dia. Di mata dia kamu kayak gitu, kamu selalu negative thinking, berpikiran buruk terhadap dia. Padahal dia ngerasa enggak kayak gitu. Itu yang saya lihat ya. Dia ngerasa kamu di mata dia, kamu itu selalu menuduh dia ataupun negative thinking sama dia. Itu yang dia pikirkan tentang kamu di mata dia saat ini ya. Seperti itu. Seperti apa kamu di matanya, di mata seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini? Oke. Iya, kalau yang saya lihat di matanya kamu orangnya selalu kamu cukup kreatif ya, selalu ingin memulai sesuatu yang baru, dan ada juga rasa kayak pembosan. Sebagian dari kalian dia ngelihatnya seperti sebagian dari mereka melihat kamu ada yang agak pembosan ya, dan lambat, orangnya lambat Bu, karena kalau energi Pentacles itu lambat ya.
Tapi nggak apa-apa kan kalau lambat tapi pasti. Menurut saya nggak apa-apa daripada terburu-buru tapi hasilnya nol, zong ya kan. Karena kalau Pentacles ini lambat memang energinya, tapi kita yang pasti gitu, lambat tapi pasti itu. Menurut dia seperti itu kamunya. Lambat orangnya, lambat mengambil keputusan kayak gitu, tapi pasti menurut dia seperti itu. Nggak buruk juga sih menurut saya, nggak buruk juga menurut pandangan dia itu, nggak. Cuman itu doang, dia berpikir kamu sering negative thinking sama dia, berpikiran buruk tentang dia gitu. Seperti apa kamu di mata seseorang? Oke. Nah, itu tadi lagi saya bilang ada cinta segitiga di sini ya. Ada skandal. Energi lain yang saya lihat, kamu dengan seseorang ini ada kontrak kerja atau ada proposal yang harus ditandatangani. Ya, sebagian dari kalian yang saya lihat juga di sini ada kerjasama sebenarnya dengan seseorang ini. Bisa jadi dia itu atasan kamu atau bawahan kamu, ya. Ada tentang kerjasama yang saya lihat, ada proposal, ya. Energi lain ada skandal seperti itu, yang saya lihat ya. Jadi dia mikirkan tentang kerjaan atau sesuatu kayak kontrak sama kamu, ya. Tidak semua, ingat ya. Ups. Oke. Di sini yang saya lihat kamu dengan dia itu sebenarnya mirroring ya. Jadi dia ngerasa apa yang dia buat itu kamu ngelakukan hal yang sama. Ya, tapi dia ngerasa walaupun seperti itu, cinta kalian itu rasanya kokoh gitu. Dia ngerasa kamu adalah rumahnya. Ya, karena ada kekokohan di sini, ada pondasi yang kuat yang saya lihat ya. Ibarat kayak meja kakinya 4 bukan 3 ya, bukan pincang kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ibarat rumah kakinya punya kaki 4 gitu. Jadi kokoh. Antara hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya kokoh. Kamu orangnya pingin hubungan yang kokoh. Dia juga seperti itu sebenarnya. Hubungan yang bertahan lama. Itu yang dia inginkan. Dan kamu juga seperti itu di mata dia. Hubungan yang kokoh, ya. Dan di sini mirroring antara kamu sama dia. Dia menurut dia apapun yang dia buat kamu selalu membalasnya kayak gitu. Dan itu tadi kayak banyak kecocokan juga di antara kalian, ada kesamaan maksud saya. Sifat karakter seperti itu ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Oke. Kamu orangnya kayak apa ya, sering memperhatikan atau memantau ya, memantau dia atau apapun itu. Misalnya ada target kamu itu kayak memantau, kayak memikirkan rencana-rencana, sering memikirkan banyak rencana. Menurut dia orangnya seperti itu kamu, kayak nggak mau gegabah juga. Kamu memang slow orangnya, tapi pasti itu menurut dia. Ya, kamu orangnya nggak gegabah juga. Kamu berpikir matang-matang untuk mengambil tindakan juga. Kamu orangnya seperti itu. Menurut dia ya, tidak mau terburu-buru. Nah, sebagian dari kalian, dari mereka itu melihat kamu itu atau kalian itu ada juga yang terburu-buru di sini, tapi tidak terburu-buru sangat. Maksudnya excited, semangat ya. Ada yang kalian itu orangnya energik, semangat, tapi mudah berbalik arah, mudah bosan, seperti itu. Misalnya kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, maka kalian akan berbalik arah. Menurut dia seperti itu. Tapi kalian itu orangnya energik ya, menurut dia energik dan penuh dengan semangat. Hanya saja ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka kamu akan berubah arah atau berbalik arah. Seperti itu ya, menurut dia kamunya. Oke, seperti apa kamu di mata seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Oke. Sebenarnya kamu orangnya pemaaf. Ya, menurut dia kamu orangnya pemaaf.
Dan kalau misalnya dan pemaaf, dan kalau misalnya misalnya kamu udah cinta banget sama seseorang ya, apapun halangannya kamu akan terobos. Kamu orangnya seperti itu menurut dia, ya. Energi lain yang saya tangkap di sini menurut dia itu kamu orangnya selalu ingat tentang masa lalu. Seperti itu ya, selalu mengkait-kaitkan hidupmu dengan masa lalu, dan kamu orang yang susah move on. Apapun itu, tentang baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang pasangan, seperti itu. Menurut dia kamu seperti itu. Kayak selalu mengkait-kaitkan hidup kamu dengan masa lalu. Seperti itu ya menurut dia kamunya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Wah. Kamu orangnya juga suka healing, maksudnya pergi jalan-jalan seperti itu. Menurut dia kamu orangnya seperti itu, suka pergi keluar kota, keluar negara, keluar pulau, atau keluar daerah. Menurut dia kamu seperti itu, suka jalan-jalan, traveling, seperti itu ya. Atau nggak terlalu suka berdiam diri di rumah, minimal ya sekali seminggu keluar kayak gitu. Menurut dia seperti itu. Kamu hobi jalan, hobi traveling. Kamu orangnya itu lagi, kembali lagi kamu orangnya daripada kamu memiliki pasangan yang salah, kamu lebih memilih single kayak gitu. Udah gitu kamu orangnya lebih baik lambat tapi pasti, seperti itu kamu di matanya. Dan kamu orang yang sangat mandiri menurut dia kayak gitu ya. Kamu orangnya sangat mandiri. Seperti apa kamu di mata seseorang? Oke. Ya, di sini juga walaupun kamu mandiri, orangnya suka galau, ya, suka terbawa perasaan. Menurut dia seperti itu, apa-apa terbawa perasaan, apa-apa terbawa perasaan. Kamu cukup sensitif juga dalam hal perasaan. Menurut dia kamu seperti itu, ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Oke. Ya, dia melihat kamu juga, kamu adalah orang yang sudah banyak makan asam garam, banyak mengalami masa-masa sulit, ya, banyak mengalami rasa sakit, rasa sulit. Jadi beban di pundak kamu itu sudah cukup banyak, ya. Makan asam garam, pahit manis kehidupan, menurut dia kamu sudah banyak melewati itu. Seperti itu ya. Oke, seperti apa? Dan kamu orang yang cukup strong, cukup kuat, menurut dia seperti itu ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Banyak kartu. Seperti apa kamu di mata seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Oke. Wah. Healing lagi, tentang healing, istirahat, memaafkan. Misalnya kamu gini ya, misalnya kamu menurut dia kamu punya beban berat, kamu itu kayak lebih memilih kayak menghilang atau istirahat, kayak diam baik gitu, nggak banyak ngomong, seperti itu. Maksudnya kayak udah kayak stuck banget, udah beban berat banget, udah kamu kayak milih diam. Sebagian dari kalian mereka lihat seperti itu ya. Seperti apa kamu di mata seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Menurut dia juga kamu banyak menyembunyikan sesuatu dari dia, ya. Baik itu dalam hal perasaan, ya, ataupun dalam hal hubungan, atau apapun, maksudnya kehidupan juga. Kamu tidak semuanya curhat atau memberitahu sama dia gimana ya, menyembunyikan sesuatu, bisa saya bilang bohong lah ya. Itu aja kata paling tepatnya. Kata kasarnya aja ya, seperti itu ya. Menurut dia kamu banyak bohong, banyak menyembunyikan sesuatu dari dia, seperti itu. Oke. Seperti apa kamu? Oke. Ya, kamu suka perubahan juga, kalau yang dia lihat ya, ada transformasi, ada perubahan di sini. Kamu suka perubahan. Kamu orangnya tidak suka monoton, misalnya
aktivitas yang begitu-begitu saja ya. Kamu orangnya aktif, suka bergerak itu tadi ya, sama seperti perpindahan, suka kayak traveling seperti itu, orangnya aktif seperti itu ya. Oke, kita pindahin dulu kartunya. Kita lihat dulu ya pesan semesta untuk kalian ya sayangnya. Pesan semesta untuk hubungan kalian. Di sana kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau yang saya lihat itu ya kayak disembuhkan oleh cahaya ya. Oh. Oke. Kalau yang saya lihat di sini kalian itu akan disembuhkan oleh cahaya. Ya. Jadi kalian akan menemukan kebahagiaan yang sejati sebentar lagi ya. Pesan cinta, pesan semesta, seperti itu ya. Saya kurang paham penyampaian ini. Ya, union ya, tentang pertemuan kembali. Jadi kalian yang akan disampaikan semesta yaitu di sanalah kamu akan menemukan cinta. Jadi kebahagiaan kamu itu ada sama dia, seperti itu kalau yang saya lihat ya, karena ada tentang union di sini ya, reunian, pertemuan ya. Jadi itu tadi akan ada harmoni cinta dengan kamu sebentar lagi ya. Jadi di sana kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati bersama dia ya. Pesan semestanya seperti itu yang saya lihat. Kebahagiaan sejati kamu adalah dia. Di sini juga tunggu, jangan buru-buru, biarkan alam semesta bekerja ya. Jadi kalau misalnya kalau yang saya lihat ya, misalnya dia punya pasangan atau kamu punya pasangan, jangan dulu, tunggu sebentar, jangan terburu-buru ya. Pastikan dulu dia orang yang baik atau tidak, seperti itu ya pesan-pesan semesta yang saya lihat ya. Jangan terburu-buru, biarkan alam semesta bekerja, seperti itu. Serahkan semuanya sama alam semesta ya, seperti itu. Jangan terburu-buru. Seperti apa pesan cinta atau pesan semesta untuk kalian yang menonton saat ini? Oke. Cinta tetaplah cinta, akan selalu memaafkan karena ini menyangkut masalah hati ya. Cinta tetaplah cinta ya, akan selalu memaafkan karena ini menyangkut masalah hati ya. Seperti apa? Oke. Saling mengkritik hanya akan menambah ketidakbahagiaan ya. Belajarlah saling melengkapi ya. Itu pesan cinta atau pesan semesta untuk kalian ya yang menonton ya. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya kalian itu saling mengkritik, saling menuding, saling adu argumen ya, nggak ada gunanya. Karena di sini yang saya lihat saling mengkritik hanya akan menambah ketidakbahagiaan. Belajarlah saling melengkapi ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya, jangan terburu-buru kayak memvonis seseorang atau bernegatif thinking sayangnya. Jadi kalian harus belajar saling melengkapi ya. Oke, kita lihat lagi seperti apa pesan cinta atau pesan semesta untuk kalian yang menonton saat ini ya. Oke. Jujur pada dirimu dan pada orang lain, jangan menyalahkan dirimu ya. Makanya ya, jangan salahkan diri. Jangan kamu kayak pesimis, jangan kamu kayak mungkin aku nggak pantas dicintai, mungkin aku nggak pantas bahagia, mungkin ini salahku. Jangan ya sayangnya. Jujur aja pada dirimu, kamu maunya apa ya. Seperti itu ya, kamu maunya apa. Jika kamu ingin kebahagiaan ya, kamu harus mencintai. Jika kamu ingin cinta juga, kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Jika kamu ingin kebahagiaan, maka kamu harus bahagia terlebih dahulu ya. Hilangkan semua pikiran-pikiran negatif yang ada di sini dan di sini ya. Bersihkan. Atau mandi buka aura boleh sayang, makanya private reading dong, mandi buka aura ya. Atau di TikTok saya juga, TikTok saya akun pertama ada di situ mandi buka aura, boleh dilaksanakan
diamalkan setiap hari sebelum matahari tinggi, seperti itu ya, maksudnya sebelum jam 9 pagi, seperti itu. Mulai dari subuh boleh ya, antara subuh sampai sebelum jam 9 pagi boleh ya, mandi buka aura di VT yang akun pertama saya ya, Lala Tarot ya. Oke, kita lihat lagi apa pesan-pesan. Itu banyak, menarik cinta, menarik rezeki, kita disenangi banyak orang, banyak sekali kegunaannya sayang. Mandi buka aura yang di VT saya, silahkan masuk ke TikTok saya yang pertama ya, yang saya sematkan itu di sana. Terus itu ada juga magnet penarik rezeki itu frekuensinya kalian nggak boleh ya kalau misalnya mendengarkan frekuensi suara itu pada saat kalian bekerja sayangnya, nggak boleh ya, harus lagi santai, lagi relax, bila perlu pakai earphone ya, seperti itu. Ada aturannya kok, aturan cara kegunaannya ya, seperti itu. Atau bila perlu kalian kayak konsultasi dokter boleh juga untuk mendengarkan frekuensi tersebut, boleh ya, ada aturannya, saya buat di situ. Oke, seperti apa pesan semesta atau pesan cinta untuk kalian para penonton saya yang melihat video ini saat ini? Oke, lihatlah ke dalam hatimu ya, cintaku padamu sedalam lautan. Cuit cuit. Alama oi, dicolek sedikit. Jadi kayak gitu ya. Ada seseorang kayak yang ingin menyampaikan hal ini ya, pesan cintanya seperti itu. Dia itu bilang gini, lihatlah ke dalam hatimu, cintaku padamu sedalam lautan. Ya, dia itu benar-benar mencintai kamu. Itu pesan cintanya ya, ibarat kayak surat cinta untuk kamu. Seperti apa pesan semesta atau pesan cinta? Oke. Masa lalu kini telah berlalu, lepaskanlah apapun itu. Makanya tadi kan saya bilang kan, dia melihat kamu itu kayak sering mengkait-kaitkan kehidupan kamu itu ke masa lalu. Apapun itu, baik dalam kehidupan, baik dalam percintaan gitu, kamu sering mengkait-kaitkannya. Makanya ini katanya masa lalu kini telah berlalu, lepaskanlah ya, jalan baru sekarang tersedia untukmu. Ikuti dengan iman ya, ikuti dengan iman ya. Jadi kamu hidupnya harus penuh dengan iman ya, seperti itu. Iman itu tahu kan, kepercayaan kita dengan energi kita, kepercayaan, iman ya. Nggak harus agama, jangan selalu mengkait-kaitkan agama. I hate this ya, aku nggak suka kalau agama, tentang agama, mau agama apapun, kamu baik nggak, itu aja udah. Bagi saya ya, nggak suka, anti sekali saya itu. Oke. Jadi iman itu ya kepercayaan tadi. Jika kamu percaya kamu bahagia ya, maka kamu akan bahagia, kayak gitu. Afirmasi positif untuk dirimu sendiri, penyemangat. Penyembuh terbaik itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Oke. Sama seperti misalnya, saya jelaskan lagi sayang, biar kalian bermanfaat untuk kalian loh. Misalnya kalian percaya itu adalah obat, maka itu akan jadi obat. Percaya deh. Dulu ya di kampung saya, ini ibunya ini saya cerita sedikit ya sayangnya, biar kalian bisa memahami apa arti afirmasi ya, seperti itu. Jadi ibunya ini lagi sakit, anaknya disuruh, ini ibunya sakit parah, disuruh anaknya pergi ke orang pintar yang biasa bantu orang sakit gitu, ambilkan obat ke sana. Terus anaknya pergi ya, anaknya bawa air, dikasih sama orang pintar, air putih tersebut yang sudah didoakan ya. Jadi tumpah itu air di jalan ya, air itu tumpah di jalan. Terus anaknya takut dimarahin sama ibunya, dia ambil air sumur ya, dia bawa pulang, dikasih sama ibunya, karena ibunya percaya itu adalah obat untuk dia sembuh. Nah, merinding nggak? Nah, itu dia sembuh ya. Jadi itu dia mengimani, mempercayai ya, percaya dia kalau itu adalah obat. Nah itu, jadi sama seperti kalian juga, kalau misalnya kalian percaya atas kalian yang privat reading ke saya, kalian percaya dengan amalan kan, nanti misalnya media, saya kasih media caranya seperti ini, terus kalian fokus, kalian percaya dengan itu, maka itu akan terjadi. Mau di ujung langit manapun ya.
nggak ada usaha yang tidak membuahkan hasil. Percaya diri ya, kelebihan juga nggak boleh ya, terlalu, yang namanya terlalu itu semua nggak boleh, kata Roma ya, Roma Irama. Oke, kita lanjut lagi ya, biar nggak tegang, kan bermanfaat juga berbagi pengalaman, pengetahuan ya. Kita lihat lagi seperti apa pesan cinta atau pesan semesta untuk kalian. Hanya waktu yang akan membuktikan. Nah ya, jadi kalian itu kalau misalnya kalian masih berada di pikiran-pikiran negatif, nanti kayak gini, nanti diselingkuhi lagi, nanti dia nggak cinta sama aku, nanti dia selingkuh, nanti dia kemana-mana. Kalau kalian pikirkan seperti itu, tuh. Tapi kalau misalnya kalian itu nanti aku diselingkuhi, misalnya kalian menghilangkan pikiran negatif tersebut, baru kalian bisa kayak jiwa spiritual kalian itu meningkat seperti itu sayang ya. Ada tingkatan jiwa spiritual kalian itu, kalian akan lebih bercahaya, percaya deh ya. Kalau kalian afirmasi positif, rubah cara pikir ya, kayak gitu. Sama kayak saya, orang ngomongin saya loh banyak sekali jelek-jelek, tapi saya nggak peduli, I don't care about you. Bahkan bukan berarti saya nggak bisa ngebalas, bisa segampang itu mah, gampang. Cuman saya kan nggak mau berurusan dengan yang namanya nyakitin orang gitu, paham ya? Saya nggak mau, udah cukup. Nggak boleh. Tertawa aja selagi dia nggak ngasih saya makan, saya nggak numpang hidup ke dia, saya juga nggak ganggu. Terserah kamu yang mau ngomong apa, ataupun misalnya orang kata-katai saya di kolom komentar yang tidak-tidak, atau baju saya dikomenin atau apapun itu, saya nggak peduli ya, nggak punya waktu untuk itu. Jadi di sini saya sampaikan, siapapun yang berkata misalnya besar ya itunya, kayak baju saya kayak gini, mandangnya ke sini, ke buah dada saya, ngomongnya yang tidak-tidak, saya nggak peduli ya. Cuman kadang kalau keterlaluan dan kebetulan saya lihat ya, hati-hati aja ya. Nanti bukan nggak semuanya kan lolos, paham ya, nggak semuanya lolos. Sama kayak kemarin, nah sekarang kena dia saya. Dan itu untuk kamu ya, yang pasti kamu lihat ini, kalau nggak digituin kamu nggak bakal berhenti orangnya, saya tahu. Jadi jaga lisan, jaga mulut ya kan, biar nggak nyakitin hati orang lain. Oke, di sini juga ada pesan cinta dan pesan semestanya sayang ya. Kekuatan secara naluriah ya. Tahu apa yang tepat untuk Anda. Jadi kamu itu harus seperti itu. Tanya sama diri kamu. Karena kamu memiliki kekuatan secara naluriah ya. Jadi kamu tanya sama diri kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan. Jika kamu ingin cinta, maka cintai diri kamu. Jika kamu ingin kebahagiaan, maka kamu harus bahagia terlebih dahulu ya. Sehatkan diri kamu ya, iman dan jasmani ya. Seperti itu sayangku. Oke, kita pindahin dulu. Banyak-banyak senyum, banyak-banyak bersyukur sayang ya. Jangan larut di dalam kesedihan. Silahkan mandi buka aura biar pikirannya kebuka gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya dari kartu tarotnya, apa yang akan dia lakukan, seperti apa dan seperti apa perasaannya kepadamu ya. Apa yang akan dia lakukan, apa tindakan dia ke depannya, apa perasaannya dan tindakannya ke depannya kepada kalian yang menonton. Seperti apa perasaannya dan tindakannya. Ada kehati-hatian, berhati-hati dalam bersikap ya, bertindak, itu yang saya lihat. Seperti apa perasaan dan tindakannya ke depannya kepada kalian yang menonton. Oke. Sorry jatuh. Oh,
ada tentang kedamaian, dia ingin berdamai dengan kamu ya. Energi lain yang saya tangkap di sini, sebagian dari mereka ingin berkeluarga dengan kamu ya. Kalau misalnya dia belum berkeluarga ya, kalaupun dia sudah berkeluarga, dia ingin berdamai dan ingin mengajak kamu berkeluarga. Sebagian dari mereka seperti itu. Cuman dia ingin berhati-hati dalam bertindak ya. Seperti apa? Oke. Oh, ada perjuangan ya. Dia ingin menang. Dia ingin memenangkan hati kamu, bisa memenangkan hubungan, bisa ya. Ada perjuangan di sini yang saya lihat. Dia ingin berjuang dalam hubungan. Secepatnya, wah ada pergerakan ya. Itu saya bilang tadi, temanya di sini yang saya buat tadi ya, relate ya sayangnya. Akan ada harmoni cinta untukmu sebentar lagi, seperti itu ya. Dia ingin bergerak cepat ya, ada kedamaian di antara kalian, ingin berdamai. Dia seperti itu. Seperti apa perasaan dan tindakannya ke depan dalam hubungan kalian? Transformasi ya, dia ingin berubah, bertransformasi besar-besaran kalau yang saya lihat di sini. Secepatnya. Kalau misalnya selama ini stuck hubungan kalian atau berpisah atau lagi break seperti itu, dia ingin merubahnya ya. Seperti apa? Kita klarifikasi ya. Klarifikasi the dead. Oke. The Wheel of Fortune ya. Dia ingin ada keberuntungan di dalam hubungan kalian ya. Dia ingin ada kemenangan, ada keberuntungan di dalam hubungan kalian. Atau kesempatan. Dia ingin ada kesempatan di dalam hubungan kalian untuk bisa bersama lagi ya. Dia berharap ada The Wheel of Fortune ya. Keluar 2 kali sayang. Two of Cup. Kalian itu mencintai satu sama lain ya. Pure ini adalah cinta, bukan cinta bertepuk sebelah tangan kalau yang saya lihat ya. Kalian memiliki perasaan yang sama ya. Perjuangan lagi ya. Kalian dapat kartu perjuangan. Dia ingin berusaha mengontrol situasi ya, dan ingin meluluhkan kamu kalau yang saya lihat ya. Meluluhkan, menjinakkan kamu. Kalau meluluhkan kamu, menjinakkan, membuat kamu itu takluk lagi sama dia, kayak gitu ya. Seperti apa perasaan dan tindakan dia? Banyak kartu. Perasaan dan tindakan dia kepadamu dalam waktu dekat. Seperti apa perasaan ya? Walaupun berat bagi dia, kalau yang saya lihat, dia tetap akan berusaha gitu ya. Ada energi berat di sini yang saya lihat. Sebagian dari mereka seperti itu. Seperti apa perasaan dan tindakannya ke depan? Wah, dia ingin dia ingin berlaku adil sama kamu kalau yang saya lihat. Misalnya kalau dia udah punya pasangan ya, dia punya pasangan, dia ingin berlaku adil. Misalnya dia mau kamu 2 ya, dia ingin adil sana adil sini. Ya, jadi sesuaikan situasi kalian masing-masing. Dia ingin kamu mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan ya, sesuai dengan norma-norma orang yang punya hubungan ya, orang yang berpasangan seperti itu. Dia ingin memberikan kamu keadilan seperti itu ya. Di sini sebagian ada juga yang berpikir tentang keamanan finansial ya. Dia ingin memberikan itu walaupun masih lambat ya. Ada yang agak lambat di sini, energinya belum bergerak. Dia kayak ingin berhati-hati dalam bertindak gitu, ataupun bersikap. Oke. Seperti apa perasaan dan tindakan dia? Secepatnya ini kayak jedar, kayak tiba-tiba ya, sesuatu yang tiba-tiba. Klarifikasi sesuatu yang tiba-tiba ini ya. Ya, karena dia sudah menunggu kamu dan memantau kamu melalui sosial media atau jarak jauh ya. Jadi tiba-tiba aja, momen yang tepat bagi dia, jedar, kamu nggak, tanpa sepengetahuan kamu, dia ibaratnya udah berada di depan kamu aja. Atau tiba-tiba nelpon kamu, atau tiba-tiba video call sama kamu kayak gitu ya. Tiba-tiba tanpa kamu ketahui seperti itu. Tiba-tiba, ini kejadiannya bakal tiba-tiba ya. Tiba-tiba nelpon kamu kayak gitu, tiba-tiba video call sama kamu, tiba-tiba minta maaf sama kamu, tiba-tiba ingin berdamai, tiba-tiba ngemis kayak gitu, ada ya seperti itu. Karena ini kejadiannya bakal tiba-tiba ya, secepatnya. Tapi sebagian yang saya lihat di sini, dia kan excited nih, semangat. Misalnya kamu menolak, maka dia akan pergi juga
ya. Sebagian dari mereka seperti itu, tidak semuanya sayangnya, karena ada energi yang mudah bosan juga yang saya lihat ya. Kalau dia nggak dapat, ngapain dia ngejar lagi ya, itu hal yang lumrah ya. Kita juga kayak gitu. Kalau kita misalnya kita udah cinta tapi seseorang itu nggak cinta, ya udah, ngapain kita berharap kan, ada juga, itu normal ya. Seperti apa perasaan dan tindakan dia, karena di sini ada semangat, excited yang saya lihat ya, semangat mengejar. Seperti apa perasaan dan tindakan dia ke depannya kepadamu, yang akan ada harmoni cinta di antara kalian. Wow, ngejar lagi, ada kejar-kejaran di sini. Dia akan benar-benar, ini energinya sangat cepat ya, dalam waktu dekat setelah kalian menonton video ini. Seperti apa? Oke. Bersenang-senang, ada kepuasan batin, kepuasan diri. Kalau yang saya lihat ya, dia ingin bersenang-senang, ingin bahagia, ingin berdamai dengan kamu. Ups. Ya, energi lain di sini juga ada yang bakal meninggalkan pasangannya yang lain. Misalnya, ya, jadi sesuaikan situasi kalian masing-masing. Karena di sini ada tentang misalnya dia itu sudah punya pasangan, dia akan meninggalkan pasangannya atau masa lalunya. Seperti itu ya. Dan move on, menuju ke kamu, bersenang-senang, berbahagia dengan kamu. Energi lain yang saya tangkap di sini, kalau dia punya kebiasaan buruk, dia akan melepaskan kebiasaan buruk masa lalu, ataupun masa lalu yang pernah ada di hidup dia, keburukan-keburukan apapun itu ya. Seperti apa perasaan dan tindakan dia kepadamu dalam waktu dekat oleh seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu. Ya, akan ada proposal atau perjanjian di antara kalian yang saya lihat, atau komitmen atau kerjasama ya, seperti itu. Sebagian di sini saya lihat masih tetap ada yang mau cinta segitiga ya, masih tetap seperti itu ya. Ada tentang cinta segitiga juga di sini, masih ada campur orang lain ya. Pihak-pihak lain masih ada ya. Kayak dia berharap bekerja sama lah kalian, seperti itu. Terimalah diriku yang seperti ini, kayak gitu ya. Oke, dia akan mengajak kamu healing, seperti itu yang saya lihat ya. Walaupun dia sedang bingung gimana caranya, tapi dia ingin mengajak kamu healing, bersenang-senang bersama. Itu perasaan dan tindakan dia, karena dia merasa bahagia sama kamu ya, makanya dia ingin berdamai sama kamu. Oke, kita lihat ya. Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta dengan kamu sebentar lagi. Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi. Di sini ada autumn ya sayangnya. Autumn itu adalah musim gugur. Musim gugur itu terjadi pada bulan September, Oktober, dan November ya. Barangkali pada bulan September, Oktober, November terjadi sesuatu hal atau momen jadian sama kalian, momen spesial, momen jadian, momen putus, seperti itu ya, bisa jadi ya. Ada terjadi sesuatu pada bulan September, Oktober, dan November di antara kalian ya. Seperti apa energi seseorang yang akan banyak kartu, yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi. Oke. Orangnya kreatif ya, berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Orangnya cukup kreatif ya, kreatif fire ya. Seperti apa? Oke. Orangnya cukup bergairah juga ya. Misalnya dekat kamu itu kerasa kayak jadi hidup ya. Orangnya cukup bergairah ketika bersama kamu ya. Gairah dia itu memuncak, naik. Dia selalu happy, semangat, excited, dan bergairah ketika bersama kamu. Seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi. Orangnya cukup strong ya, sering menjaga kesehatan tubuh ya, badannya kuat ya, jarang sakit juga yang saya lihat ya, atau bodinya sangat bagus seperti itu.
Di sini ada juga elemen api ya. Elemen api itu adalah Aries, Leo, Sagittarius. Barangkali ini adalah zodiak kamu, zodiak dia atau zodiak dia ya. Aries, Leo, Sagittarius, atau hanya energinya saja ya. Cek Sun, Moon, Rising kalian masing-masing sayang. Seperti apa energi seseorang yang akan Di sini juga ada orangnya adalah pendengar yang baik. Misalnya kalau kalian lagi ngomong gitu, dia lebih sering kayak iya, kayak lebih sering mendengarkan atau sebagai pendengar yang baik. Dia sering seperti itu ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Seperti apa energi? Orangnya memiliki penglihatan yang tajam ya, atau dia peka. Orangnya cukup peka ya, memiliki insting yang tajam. Dan dia juga kayak gimana ya? Bisa jadi dia memiliki bakat meramal juga ya, atau dia mudah menebak ya, atau dia mudah menebak isi hati orang lain seperti itu. Atau misalnya kamu berubah, dia langsung tahu kayak gitu. Dia nggak mudah dibohongi karena orangnya cukup peka ya, instingnya sangat tajam. Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Orangnya feminin kalau dia perempuan ya, kalau dia laki-laki dia maskulin, seperti itu ya. Orangnya mempesona, menarik lawan jenis ya, cukup mempesona ya. Kalau dia laki-laki juga cukup berwibawa, kelihatan seperti cukup berwibawa, misterius juga ada ya. Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Sebagian dari mereka sudah pernah menikah dengan kamu ya, karena ada upacara sakral atau pernikahan yang saya lihat di sini ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Orangnya cukup liar, bebas ya, ganas. Liar, orangnya liar, bebas, freedom ya, seperti itu ya. Orangnya ganas. Misalnya dalam hal ya, paham ya. Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Bisa jadi dia ini sudah punya anak perempuan kalau yang saya lihat ya, atau memang dia punya saudara perempuan ya, atau memang dia kembar ya, karena ada tentang 2 orang perempuan yang saya lihat ya. Bisa jadi dia punya anak perempuan 2, atau dia memang memiliki saudara perempuan 2 ya, atau memang dia sendiri yang kembar gitu ya, ada seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Orangnya sangat orangnya terkoneksi sangat kuat dengan kamu ya. Kamu masih ingat selalu tentang dia ini. Koneksi kalian itu sering tarik menarik, sama-sama ingat seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Seperti apa energi seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi? Ya, di sini juga yang saya lihat kalau misalnya dia adalah keluarga kamu, kalian pernah punya masalah dengan seseorang ini karena ada tentang masalah keluarga. Energi lain yang saya lihat di sini ada trust issue ya, atau memang dia keluarga dari broken home, seperti itu ya. Kita paham ya, yang broken home, orang tuanya seperti itu. Bisa jadi karena ada tentang masalah keluarga di sini yang saya lihat. Kita lihat dulu karakter dia ya. Seperti apa
Sifat karakter seseorang yang akan ada harmoni cinta denganmu sebentar lagi. Introvert yang terisolasi, ya, sebagian dari mereka seperti itu, lebih memilih kesendirian yang membuat sulit untuk mencari pertolongan dari orang lain saat dia merasa sedih, ya. Jadi kalau misalnya dia itu sedih atau apa-apa, dia itu nggak bakalan ngungkapin ke orang lain, ya. Bahkan kalau misalnya apa, dia lebih memilih kayak mendengarkan orang lain daripada dia harus curhat tentang apa yang dia rasakan, seperti itu, ya. Orangnya seperti itu. Dia kayak memilih untuk ngobatin perasaannya dengan sendiri tanpa harus keluar-keluar atau bercerita ke orang lain. Seperti apa sifat dan karakter seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Oke. Orangnya juga sangat proudnya itu sangat tinggi, ya. Orangnya gengsian, ya. Proudnya tinggi, berjiwa pemimpin juga, ya. Gengsinya tinggi, seperti itu. Kayak memiliki harga diri yang tinggi gitu, ya. Sebagian dari mereka ada yang agak narsistik juga, kalau yang saya lihat, ya. Ada yang agak narsistik. Oke, seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Orangnya perfeksionis, ya, memiliki ekspektasi yang tinggi sehingga biasanya ekspektasi itu hampir tidak dapat dia peroleh. Orangnya cukup perfeksionis, menginginkan kesempurnaan, ya. Orangnya seperti itu. Seperti apa energi seseorang? Oke. Orangnya, sebagian dari mereka ada yang selalu berpikiran positif, berafirmasi positif, dan sering memberikan support dan kata-kata penyemangat, baik untuk dirinya sendiri, baik untuk orang lain. Seperti itu, ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Oke. Ada yang introvert juga, ya, sayangnya. Lebih suka menyendiri, lebih produktif di tempat sepi, senang bekerja sendiri, sering dibilang pendiam, ya, introspektif, tapi rasa ingin tahunya besar. Seperti itu, ya. Saya geser dulu ini ke banyak kan kesepitan tempat saya. Oke. Kita lanjut. Seperti apa sifat dan karakter seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Pragmatis. Orangnya tenang, ya, diplomatis, teratur, setia, rendah hati, mudah bergaul, cenderung menghindari konflik, ya, pendiam, sabar, ya. Cuman dia orangnya kadang nggak tegas, ya, tidak tegas, mudah khawatir, ya, cari aman sendiri, kurang motivasi, agak penakut orangnya, ya. Seperti apa sifat dan karakter seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Orangnya senang bergaul, ya, banyak bicara, ya. Bisa jadi dia itu senang bergaul, suka bicara, bla 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 bla. Kata orang Sumatera, jabir. Ya, senang bergaul, banyak bicara, punya ruang hangat, humoris juga orangnya, ya. Emosional, ya. Emosional, antusias, ekspresif, kreatif, ya, suka menghidupkan suasana orangnya. Cuman kadang dia kurang disiplin, ya, egois, ya, dan mudah bosan. Seperti itu, ya. Oke, kita pindahin dulu. Kita ambil dari kartu oracle lain. Seperti apa energi seseorang
Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Orangnya bisa jadi sering pengikut, orang cukup setia ya kalau dalam hal pertemanan seperti itu. Orangnya peduli ya, peka ya, pengikut juga bisa ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Oh, ada juga yang suka mengular ya, berbohong gitu ya. Sebagian dari mereka seperti itu, ada yang suka berbohong seperti itu ya, suka mengular ya. Seperti apa energi? Oke. Di sini orangnya suka tantangan juga ya, kalau yang saya lihat ya. Dia suka tantangan, dan orangnya sebagian dari mereka itu banyak masalah juga ya. Ada yang suka pergi ke gunung juga ya. Atau memang dia tuh suka jalan-jalan ke gunung, ke yang berhubungan dengan mountain ya, pegunungan. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Oke. Orangnya itu tadi selalu ada pergerakan, selalu ada perpindahan. Dia itu selalu pindah-pindah tempat. Ada yang seperti itu ya, tidak semuanya sayangnya, bijak-bijak ya, karena kita menarik banyak energi. Orangnya cukup dikenal banyak orang, the star ya, cukup populer ya. Dia memiliki harapan, optimis, dan punya impian yang besar. Kalau yang saya lihat ya, cukup populer, dikenal banyak orang ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Orangnya sebagian dari mereka ada yang cukup sukses di sini ya, ada kesuksesan, kebahagiaan, dan dia banyak pencapaian di sini. Makanya dia tuh kayak sering liburan juga, kalau yang saya lihat ya. Dan dia berjiwa pemimpin. Hidupnya itu kayak laki terus gitu, sering laki ya, sering hoki kehidupan dia itu ya. Sebagian dari mereka seperti itu, karena mereka kayak selalu ada keberuntungan hoki laki ya. Pencapaian dia banyak kalau yang saya lihat ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Oke. Jatuh kartunya. Oke, di sini dia orangnya sering melakukan pertemuan, networking ya, di pesta atau publik ya. Seperti itu. Oke. Satu lagi. Kita buka dari oracle satu lagi. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta dengan kamu? Dia orangnya cukup percaya diri ya. Kalau misalnya dia itu ingin melakukan sesuatu, apapun itu dia cukup percaya diri, sehingga dia itu sering dapat hoki laki, atau apapun yang dia lakukan itu sering jadi kayak, apapun impiannya sering jadi kayak kenyataan ya. Dia juga memiliki energi penyembuhan, sebagian dari mereka seperti itu ya. Bisa jadi dia itu bisa nyembuhin orang-orang sakit seperti itu, karena dia memiliki energi alami ya, berkemampuan penyembuhan, itu yang saya lihat. Atau memang dia itu seorang dokter ya, bidan, perawat ya. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada harmoni cinta denganmu? Ahli lingkungan.
ya, orangnya ahli lingkungan. Energi lain yang saya tangkap di sini, dia itu bisa jadi tinggalnya itu di gedung tinggal di gedung atau apartemen ya. Di sini juga ada yang dekat sungai ya. Ada yang dekat sungai. Banyak pepohonan, asri. Pokoknya kayak asri. Tempat dia itu kayak bersih gitu, penuh dengan alam. Di sini juga ada tentang dukungan yang saya lihat ya, bisa jadi dia itu apapun yang dia lakukan banyak yang mendukung dia, banyak yang mensupport dia, ya. Di sini juga ada tentang bunga, bisa jadi dia itu memang suka bunga atau dia pernah memberikan bunga sama kamu, atau memang nama dia si bunga, ya, atau nama kamu yang si bunga ya, karena ada tentang bunga. Bisa jadi dia itu pecinta bunga juga, atau dia memang suka menanam bunga. Ya, seperti itu, karena ada tentang bunga di sini yang saya lihat. Atau dia pernah memberikan kamu bunga, ya. Atau halaman rumah dia itu dipenuhi dengan bunga, ya. Oke. Cahaya dan cinta, orangnya penuh dengan cahaya dan cinta, orangnya pengasih, ya, penuh dengan cinta, romantis juga kalau yang saya lihat. Seperti apa energi seseorang yang sebentar lagi akan ada. Oke. Pembangun. Oke. Ada tentang arsitek juga di sini. Bisa jadi dia itu pekerjaannya sebagai arsitek atau pemimpin arsitek, seperti itu ya. Kemampuan bawaan dia itu untuk membangun atau menciptakan sesuatu yang baru. Orangnya kreatif, ya. Orangnya cukup kreatif juga, seperti itu. Oke, di sini ada angka yang berkaitan ya. Barangkali angka ini signifikan buat kalian. Nomor rumah, nomor telepon, plat kendaraan, tanggal lahir, bulan dan tahun ya. Ada angka 22, ada angka 10, ada angka 38, ada angka 18, ada angka 9, ada angka 40, ada angka 34. Oops. Ada angka 18, ada angka 7, ada angka 21, ada angka 17, ada angka 6, ada angka 31, ada angka 20, ada angka 22, ada angka 23, ada angka 19, ada angka 18, ada angka 11, ada angka 4 dan ada angka 3. Oke. Di sini ada zodiak yang berkaitan ya, barangkali zodiak kamu ada di sini atau zodiak dia. Ada Aquarius, ada Scorpio, ada Libra, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Virgo, dan ada Aries. Oke, kita pindahin dulu ya. Di sini juga ada Sio, barangkali Sio kamu ada di sini, Sio yang berkaitan ya, barangkali Sio kamu atau Sio dia ada di sini. Ada Sio monyet, ada Sio ayam, ada Sio kambing, ada Sio kuda, ada Sio babi, ada Sio kelinci, ada Sio naga, dan ada Sio ular. Oke, kita pindahin dulu. Ada juga bulan ya sayangnya. Barangkali bulan ini adalah bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan jadian, bulan putus, atau bulan spesial di antara kalian. Ada bulan Januari, ada bulan Mei, ada bulan November, ada bulan Maret, ada bulan April, ada bulan Oktober, ada bulan September, ada bulan Desember. Oke, kita pindahin dulu. Ada juga huruf ya, inisial nama kamu, nama dia, nama pulau, nama kota, nama negara, atau nama tempat pertama kali kalian bertemu. Oke. Di sini ada Q, ada R, ada N ya, bukan M. N. Nano ya. Ada I, ada T, ada L, ada B, ada Z, ada P, ada O, ada K, ada H,
ada A, ada X, dan ada M. M ya, Mama Mia. Oke, kita pindahin dulu. Di sini juga ada angka ya, barangkali angka ini signifikan buat kalian. Nomor rumah, plat kendaraan, nomor telepon, tanggal lahir, bulan, dan tahun. Seperti itu ya. Ada angka 10, ada angka 24, ada angka 4, ada angka 22. Dan oke, sorry tadi terputus. Di sini ada angka 3, ada angka 11, ada angka 7, ada angka 25, ada angka 28, ada angka 31, ada angka 30, ada angka 2, ada angka 14, ada angka 6, ada angka 9, ada angka 18, ada angka 26. Oke, kaget saya kena cubit. Bisa ngeliat nggak? Ada yang cubit saya, kaget. Oke. Di sini juga ada weton ya. Ada weton, barangkali di sini ada weton kamu atau weton dia. Kalau misalnya kalian nggak tahu weton kalian itu apa, kalian boleh searching Google sayangnya. Ketik di searching Google di pencarian, ketik tanggal lahir kalian, bulan lahir kalian, dan juga tahun lahir kalian ya. Tanya di situ, ketik wetonnya apa gitu, nanti dijawab sama Bapak Google. Oke. Di sini ada Jumat Pahing, ada Senin Pon, ada Senin Pahing, ada Jumat Pon, ada Rabu Wage, ada Minggu Kliwon, ada Kamis Legi, ada Sabtu Wage, ada Rabu Kliwon, ada Jumat Kliwon, ada Jumat Wage, ada Sabtu Legi, ada Sabtu Kliwon, ada Selasa Legi, ada Jumat Legi, ada Senin Legi, ada Kamis Kliwon, dan ada Selasa Wage. Oke, kita pindahin dulu. Jadi seperti itu ya sayang-sayangku, hari ini readingan untuk hari ini akan ada harmoni cinta untukmu sebentar lagi ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Dan bijak-bijak menyimak setiap readingan yang saya buat setiap hari, karena di sini kita menarik banyak sekali energi dan bukan untuk energi satu orang saja. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading di 081364498128. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali readingan, dan nggak usah ditanya di sana mau berapa kali pertanyaan karena kita tidak mematok harga ya. Jadi setiap kalian WA ke sana sudah ada pesan otomatis di sana ya. Jadi saat gerak cepat ya, gercep, nggak pakai menye-menye lama-lama, enggak. Oke. Semoga bermanfaat ya sayangku ya. Boleh kalian tanya apa saja pada saat private reading ya. Di awal video juga sudah saya buatkan, sudah saya ceritakan. Oke. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.